kelima, agenda pokok yang mohon dengan sangat optimalkan saat Ramadan. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Baik, yuk kita detilkan dengan cepat. Kalau di hari biasa 10. 10 itu begini. Jangan 1, 2, 3, bukan begitu ngitungnya. 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Kalau teman-teman tunaikan berjamaah, kali 27 lagi. Kalau ditunaikan di masjid, kali 25. Itu gambaran pahalanya. Jadi sayang kalau nggak ke masjid. Minimal jamaah. Oke? Kalau Ramadan, kali 10 lagi. Kali 10 lagi. Jadi jangan terlambat. Ya, yang 17 itu, sholat fardu. Sholat sunnah, yang tadi 12, itu menyempurnakan yang fardu. Jadi kalau ada yang kadang subuh, rakaat pertama fokus, rakaat kedua sudah mulai ingat kreditan, ingat jemuran, kan? Macam-macam. Itu yang menutupi itu sholat sunnah tadi, yang 12 rakaat. Tutup semua. Khusus untuk Ramadan, ditambahkan kemuliaannya, di luar Ramadan, kalau konsisten dijaga sampai meninggal 12 rakaat itu, Allah langsung perintahkan malaikat bangunkan istana di tepian surga untuknya. Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan arba'an qabla adh-dhuhri, rak'ataini ya ba'daha, rak'ataini ba'dal maghrib, rak'ataini ba'dal isya, rak'ataini qabla subhi, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Aku akan jamin dari kalimat Nabi, orang yang konsisten menunaikan 12 rakaat, yang mengiringi salat fardu, siang atau malam, sampai meninggal dunianya, hadiahnya dari Allah dibangunkan satu istana di tepian surga. Itu di luar Ramadan. Ramadan kali 10 kali lipat lagi. Kan puasa sampai maghrib kan? Awas jangan terlampau soleh ya, karena ada yang memahami ayat ini sampai isya. Bukan, puasanya sampai maghrib, ba'da isyanya amalan sholat malam. Jadi tarawih itu sepaket. Nah, keutamaan tarawih, dan itu amal pertama di Ramadan, kalau kita baru menunaikan saja salam 2 rakaat dan mengerjakan apa yang Nabi tunjukkan, semua dosa yang pernah dilakukan gugur seketika. Semua. Catat ini, semua dosanya gugur. Tapi saya klarifikasi dulu ya, catatan ini penting. Kecuali utang. Utang tetap dibayar. Tidak lunas ya. Ya, ini catatan ulama hadis. Catatan ulama hadis. Jadi kalau ngaji hadis ini ada catatan khusus di situ. Yang digugurkan adalah dosa bukan utang, kata para ulama tuh. Ya, jadi jangan disimpulkan dan Anda tidak usah terlalu dramatis. Akhi, ya Allah aja menggugurkan dosa, masa Anda nggak bisa menggugurkan utang deh. Begitu auranya dapat kita dengan keikhlasan dan kehusuan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, berpotensi semua dosanya gugur. Sayyidah Aisyah tanya. Perhatikan kalimatnya. Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu. Ya Rasulullah, kalau aku merasakan sensasi aura yang berbeda di malam aku sholat. Seakan mendapat malam Al-Qadar tenang, nyaman. Apa yang aku baca? Bacaan inilah yang kalau dibacakan ikhlas, gugur dosa kita semua. Saya bacakan, Anda boleh ikuti. Amin, kata malaikat, seketika selesai semua dosanya. Nah, itu mahal sekali. Itu hanya didapatkan khusus bulan Ramadan. Jadi nggak sembarang. Allah sudah kasih nikmat awalnya supaya semua orang berubah. Cuma kadang esensinya nggak kita dapatkan. Itu poinnya. Karena itu jadilah dampaknya ke hati tenang. Kita mulai tentang persiapan memasuki Ramadan, khususnya di akhir-akhir bulan Sya'ban. Sekarang sudah tanggal berapa, teman-teman? 28. 28 ya, besok 29. Gampangnya begini, kalau ada sidang isbat berarti tanggal 29. Oke? Baik, sekarang 28, besok 29. Besok nanti ada sidang isbat. Sudah? Baik. Saya akan memulai dulu dengan satu hadis standar dulu. Di mana Nabi mempersiapkan diri sebelum masuk ke Ramadan. Hadisnya riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis 2357, 2357, yang meriwayatkannya sahabat Usamah bin Zaid. Secara singkat, sahabat Usamah ini satu kali mengamati Nabi melakukan satu perilaku khusus di bulan Sya'ban. Di sahabat ini senang mengamati Nabi, apa yang dikerjakan diikutin gitu. Ya. Cara singkatnya, beliau mengatakan begini, ya Rasulullah ya kama qala, lam araka tasumu kama tasumu Sya'ban. Saya itu mengamati Anda tidak pernah menunaikan kebiasaan puasa sebanyak bulan Sya'ban. Kenapa gitu? Baik, cepat Nabi langsung jawab begini. Dzalika syahrul ladzi yaghfulu anhu an-nas.
baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan istimewa, dia punya keistimewaan, letaknya antara Rajab dan Ramadan. Baik, sekarang kita gali sebentar ya. Orang ini sudah tahu kalau Sya'ban ini antara Rajab dengan Ramadan. Sudah paham? Kenapa Nabi sebutkan lagi letaknya? Nah, pendalaman di ilmu hadis memberikan kesan begini. Biasanya orang kalau sudah masuk Rajab, perhatiannya tinggi. Belajar tentang sholat, Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj. Ya, itu dibawa sampai bahkan ke Sya'ban. Sehingga peringatan Isra Mi'raj pun yang Rajab itu bisa dilakukan di Sya'ban. Ya, sehingga lupa, tahu-tahu udah dekat Ramadan. Nunggu Ramadan. Padahal ternyata desainnya itu Sya'ban adalah momentum untuk persiapan menuju Ramadan. Adaptasinya di Sya'ban, bukan di Rajab. Rajab punya keistimewaan tersendiri, Sya'ban punya babnya sendiri. Jadi saat masuk Sya'ban, Nabi ungkap, satu, ini tolong catat ya, karena tinggal sehari. Setelah itu sudah masuk Ramadan. Apa keutamaan yang pertama? Satu, turfa'u fihil a'malus salihah ila rabbil alamin. Keutamaan Sya'ban yang pertama, semua amal kita yang biasa cuma dicatat. Ada malaikat tuh, ladaihi raqibun atid, yang mencatat, catat. Catatan itu akan diungkap. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun diungkap lewat catatan itu. Iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika siba. Diungkap, lihat isi catatanmu. Khusus bulan Sya'ban itu tidak sekedar dicatat. Itu catatan semua amal manusia langsung dibawa naik, lalu ditampilkan di hadapan Allah. Dibacakan, diviralkan. Perhatikan di sini, yang perlu dicatat. Allah itu tidak dinaikkan pun sebelum dicatat sudah tahu amal hambanya. Sebelum dilakukan pun sudah tahu Allah. Kenapa ada kalimat, ada redaksi ini sampai diangkat, ditampilkan? Maksudnya memberikan motivasi kepada kita yang tidak tahu tentang itu. Oke? Gini, kalau ada orang dapat award dari perbuatan baiknya dan diumumkan se-Indonesia, senang nggak? Ya. Ada orang disebutkan, diviralkan amalnya di hadapan Allah. Ya, teman-teman lagi baca Quran nih. Kalau di luar Sya'ban, diberi nilai, dicatat, setiap hurufnya 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Tiap baca satu huruf, 10. Salat, selesai 10. Berjamaah kali 27. Di masjid kali lagi 25. Itu konstruksi hadisnya. Tapi kalau Anda kerjakan itu di bulan Sya'ban, baca satu ayat, dapat nilai, langsung dilaporkan, disebutkan. Si fulan baca ini sekian ayat, si fulan baca sekian ayat. Langsung diviralkan di hadapan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kata Nabi, aku tidak ingin dalam keadaan amalku diangkat, aku sedang tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya aku menyiapkan diri. Ya. Dan cara paling efektif menyiapkan diri itu supaya jadi baik, akselerasinya puasa. Itulah sebabnya Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Sunnah. Jelas ya? Itu kemuliaan pertama Sya'ban. Yang kedua, kenapa ini menjadi penting? Kata Nabi, wa baina Ramadan. Karena akan datang Ramadan. Yang keistimewaannya lebih dahsyat lagi. Maka kita harus masuk ke Ramadan dalam keadaan yang sudah baik. Kalau belum baik, nanti adaptasinya lambat. Orang sudah meraih keistimewaan, kita masih adaptasi. Maaf, bukan kita ya. Ada orang yang masih adaptasi gitu. Kan kita tidak pengen ikutan gitu ya. Oke? Baik. Jadi, apa yang Nabi ungkap? Satu, membiasakan diri saat Sya'ban akan memudahkan adaptasi tubuh kita menjalani ibadah di Ramadan. Metabolisme tubuh kita tuh sudah mulai menyesuaikan. Nah ini fikih, maaf teman-teman, maaf sekali dengan kalimat ini. Saya dengan teman-teman mu'alaf. Tahun ini pertama kali puasa. Latihannya Sya'ban. Oke, ada anak-anak misalnya baru tumbuh nih, mau balik tahun ini. Latihannya Sya'ban. Jadi sampai zuhur bukanya itu Sya'ban. Terus sampai dia kuat asar. Nabi itu ngajarinnya simple, sayang banget sama anak-anak cucu gitu ya. Jangan dipaksa Bu. Karena Allah saja tidak menghisap. Anak belum balik, dia dilatih puasa tuh. Mama lapar duhur, buka. Alhamdulillah. Nah. Asar tuh mama lapar, sudah nggak tahan lagi. Tahannya nak 2 jam lagi. Gitu. Nggak usah, buka. Biarkan dia bertahap. Just merasakan kenikmatannya. Nanti dari gitu, adaptasi tubuhnya naik, besoknya teruskan lagi. Sampai dia kuat ke maghrib. Begitu Ramadan, terbiasa. Jelas ya? Itu gambarannya. Jadi secara jasmani terlatih, kemudian secara rohani disiapkan jadi baik. Kenapa?
Karena secara rohani, spirit kita dibagi oleh Allah pada 3 bagian. Jadi ada 3 kelompok manusia berdasar keimanannya, spirit imannya dalam memasuki Ramadan. Dan ini hanya diungkap dengan 1 huruf saja. Ya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ya. Yaitu huruf panggilan. Harfun nida. Nida. Oke? Huruf panggilan itu ada 14 dalam bahasa Arab. Teman-teman santri nih ya, kalau nanti belajar gramatikal, Ustaz, dari kitab Nahwu itu, Syarah Alfiyah bin Malik, Syarah Ibnu Aqil, yang tahqiq editorialnya Muhyiddin Ad-Darwishi. Tadi jilid pertama, nanti ada footnote di situ saat masuk pembahasan panggilan, nida. Ada 14, bisa A, bisa ya, ayah, dan seterusnya. Tapi di Quran yang digunakan cuma 1, ya 361 kali. Kenapa? Karena secara fungsional, huruf ya ini bisa mencakup semua fungsi. Dia memanggil yang dekat, menengah, atau jauh. Maaf, harfun nida, linida il qarib, wal mutawassit, wal ba'id. Huruf yang digunakan memanggil objek, baik yang dekat, menengah, ataupun jauh. Teruskan, nanti saya balik untuk menegaskan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Oke? Ayyunya munada untuk menguatkan sebuah hukum, haknya tanbih mengingatkan orang yang dipanggil menunaikan hukum itu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Okay? Kata sambung konjungsi menunjuk pada objek tanpa batas. Semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, apapun statusnya. Kaya, cukup, punya kedudukan atau tidak. Terpanggil dengan itu. Dan disatukan dengan iman. Jadi kalau kita buka ayat puasa ini, yang turun tadi di bulan Sya'ban, ya, baik, di hari Senin tadi, tahun 2 Hijrah, ya ayyuhalladzina amanu, kurang lebih tafsirnya begini. Hei semua pemilik iman. Yang aku mengetahui bahwa kadar imanmu itu berbeda-beda. Ada yang tipis sehingga jauh jaraknya dariku. Ada yang menengah sehingga standar saja denganku. Ada yang kuat sehingga begitu dekat denganku. Aku ingatkan ya, aku tegaskan, aku akan berikan anugerah satu ibadah yang dengan itu yang jauh akan dekat, yang menengah semakin mendekat, dan yang dekat semakin lekat denganku. Jadi orang-orang yang mengatakan beriman saat akan masuk Ramadan oleh Allah dibagi 3 golongan. Ada yang imannya masih tipis, cirinya jauh dari Allah. Cara ngukur iman gini, standarnya ada di Quran surah 8 ayat kedua. Jadi kalau yang ini kita pengen ngukur, tadi kan ukuran manusia sudah ya. Sekarang kita ngukur imannya ada di level mana. Ya, kritik ada levelnya, iman ada levelnya. Ada iman, oke? Apa ukurannya? Quran surah 8 Al-Anfal ayat 2. Di situ pakai innama, adatul hasri, huruf pembatas. Innamal mu'minuna. Sungguh orang beriman itu ciri standarnya sebagai berikut kata Allah. Idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, didengar oleh telinganya, wajilat qulubuhum. Maka ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Oke? Itu getarannya beda tuh. Diperdengarkan nama Allah. Tadi didengar oleh telinga, telinga itu uzun, jamaknya adzan. Maka setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah untuk mengonfirmasi getaran iman kita. Ada nggak? Oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu pasti kalau iman ada getaran di hati, ada konfirmasi. Ya Allah sudah adzan. Pernah begitu? Ya. Nah kalau nggak punya itu nggak akan ada. Getarannya beda dengan getaran kasih sayang, cinta. Getaran di jalan ada pelanggaran, melihat polisi gitu kan, ada getaran juga kan? Lain. Nah, ini getaran iman tuh beda, unik dia, unik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pendalamannya di Quran surah ke-4 ayat 103. Di ujungnya tuh, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa terjemahan bebasnya itu, ya, fa idza qadaytumus salata ya fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lihat ujung ayatnya, terjemah bebasnya begini. Orang beriman itu pasti sadar waktu sholat. Oke? Telah ditetapkan oleh Allah kewajiban waktunya. Nah, orang beriman itu tahu waktu sholat. Tapi menyikapi sifat tahunya ada 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh jam berapa teman-teman? 4.42, 4.48, 4.45. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda dari daerah yang berbeda-beda. Alhamdulillah bisa kumpul di sini ya. Semoga Allah berkahi. Oke, kita ambil 4.45. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4.45. Begitu dipanggil, kita langsung atau Anda langsung sadar, ya Allah sudah adzan, saya siap-siap. Begitu dipanggil, saat dipanggil siap-siap. Itu imannya standar.
Standar. Ya. Yang penting masih bisa bikin berdiri kan? Standar. Ya. 5, 4, 4, 5. Allahu Akbar. Bangun, wudhu, siap-siap sholat. Iman stand. Nah, teman-teman kerja, ada syuting, ada pekerjaan, jam 7. Terus Anda datang jam 7. Standar nggak? Standar. Teman-teman kuliah, misalnya masuk jam 7, datang jam 7. Standar nggak? Kalau Anda datang jam 6, hebat. Kalau datang jam 3 ke kampus, terlaluan. Belum dibuka, udah di situ. Kan? Baik. Oke, 4:45 dipanggil, jam 3 sudah bangun. Itu imannya tinggi, dekat dia dengan Allah. Saya pengen sebelum mengerjakan yang wajib, saya siap. Maka warming up dulu dia. Tahajud, istighfar, supaya subuhnya optimal. Itu iman kuat. Ya, tapi ada juga generasi atau kondisi yang menunjukkan realitas sebaliknya. 4:45 dipanggil, 5:44 dia baru sadar gitu. Ya. Nah, ini tipis. Nah, ini sebelum masuk Ramadan, kondisinya akan ditemukan. Nanti ketika iman disandingkan dengan puasa, kutiba alaikumus. Nah, menyikapi puasa itu, standar iman itu berlaku. Bagi orang yang imannya kuat, dari jauh hari sudah berharap, ya Allah, kapan tibanya, tanggal berapa puasanya. Bahkan ada orang yang baru tuntas Ramadan tahun lalu, sudah berharap Ramadan lagi. Yang standar biasa aja, sekarang biasa aja, nanti pas waktunya puasa, saya puasa. Gitu. Ada yang ketika akan dekat, ya Allah kok cepat amat ya puasanya. Kapan bukanya, kapan sahurnya. Ya, baru buka udah ngelihat sahur, baru sahur udah nyatur jadwal buka. Dan nanti kalender akan turun. Sudah berapa hari puasanya nih? Puasa tinggal sekian hari gitu kan? Hitung. Motivasinya pengen cepat selesai. Keren? Hebatnya gini. Inilah indahnya Allah. Dan di sini kita diminta meneladani sifat Allah. Ya, cuma dengan satu huruf. Ya, perhatikan kedalaman, kita ngajinya pakai ilmu balaghah namanya. Di ilmu balaghah itu ada begini. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badiah. Ma'ani itu memilih kata, diksi yang sesuai dengan objek yang kita hadapi. Kapan sopan, kapan standar, kapan tegas, dan sebagainya. Bayan mengungkap satu kalimat sehingga mudah dimengerti oleh lawan bicara. Badi menyampaikan kalimat yang jelas dan indah sehingga nyaman diterima lawan bicara. Menyampaikan tidak terasa digurui. Mengutarakan tidak terasa kalau diajari. Itu badi. Nanti babnya ada di rumah tangga. Ya. Sayang kamu cantik deh, itu biasa. Tapi kalau pakai badi, Masya Allah, sayang sini deh. Kenapa? Coba lihat ke atas. Rembulan aja. Kalah sama aura cantikmu malam ini. Nah itu badi ya. Yang terjadi kan lain. Orang gak banyak belajar kan. Itu ada dalam Islam. Yang ada kan kukira hari Minggu ternyata hari Rabu. Kukira kau menunggu ternyata cari yang baru. Oke. Nah Allah cuma pakai satu kata aja. Ya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Hei hambaku. Yang engkau merasa punya iman. Aku tahu kualitas imanmu itu masing-masing berbeda. Ada yang tipis merasa jauh dariku. Ada yang standar, ada yang kuat. Aku berikan satu anugerah dengan rahmatku, ibadah Ramadan. Yang dengan itu aku tidak peduli berapapun kualitas imanmu. Yang lemah, aku akan naikkan standarnya sehingga menjadi kuat. Yang menengah semakin lekat, yang dekat semakin mendekat. Itulah anugerah yang Allah berikan di pembuka ayat di awal Ramadan. Jadi awal Ramadan, Allah berikan modal ke semua manusia yang beriman, semuanya semangat menunaikan ibadah Ramadan. Awal Ramadan, catat. Pembuktiannya nanti lihat. Nanti malam pertama puasa, masjid manapun penuh. Awal Ramadan, catat itu. Awal. Yang nggak pernah ke masjid, bisa sab pertama tuh. Maaf, tapi jangan disimpulkan demikian ya. Itu contoh saja. Yang nggak pernah pegang mushaf bisa khataman. Ya, awal Ramadan semua semangat. Cuma kalau kita tidak siapkan persiapan yang Nabi hadirkan sejak Sya'ban, nanti modal yang Allah berikan tidak bisa dijaga sampai akhir. Ini yang menunjukkan dan selalu melahirkan kisah klasik setiap Ramadan datang. Pertengahan kan terjadi kemajuan kan. Tetapnya maju tuh. Ya kan? Akhir Ramadan makin maju kan? Ya kan? Orientasi orang udah mudik kan? Dan dia tidak menyiapkan mudik akhiratnya. Itu problemnya. Karena itu, sejak Ramadan, Nabi menyampaikan sebuah pesan agar setiap umatnya menyiapkan kurikulum Ramadan sebelum memasukinya.
Supaya jelas kegiatan apa yang direncanakan saat masuk Ramadan. Jadi nggak ada yang bingung, malam pertama apa yang dikerjakan, paginya apa, kegiatannya apa, tengah-tengah apa, targetnya apa, sampai terakhir. Sehingga nanti ukuran keberhasilannya apa, sampai finish. Baik, nah secara singkat ada 5 program, 5 kurikulum, 5 agenda yang di-highlight oleh Nabi untuk disiapkan sejak Sya'ban. Dan kita ada 1 hari untuk merumuskan itu semua, lalu mencapai target saat Ramadan tiba di tahun ini. Ya, mudah-mudahan dimudahkan insya Allah ya. Nah, tidak cukup dengan amin, saya sebutkan dulu, kita bahas dulu ya. Oke, kita masih ada waktu kurang lebih hampir 12 atau 15 menit ke depan. 1, meningkatkan sholat. Pelan-pelan ya, meningkatkan sholat. 2, meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. 3, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. 4, memperbanyak doa. 5, memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. 5 agenda pokok yang mohon dengan sangat optimalkan saat Ramadan. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Baik, yuk kita detilkan dengan cepat. Memperbanyak sholat. Saya berikan ukuran standar saja ya. Standar. Jadi nanti dalam sehari usahakan dijaga yang standar ini. Sehari itu maksudnya siang malam. 40 rakaat. Berapa rakaat? 40, oke ya. Kita pecah dulu. 40 ini 17 yang fardu, yang salat wajib. Subuh sampai isya ya. Oke, rumusnya cepat. 24, 4, 3, 4. Ya. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke. 17 jumlahnya. 2, 12 rakaat sunnah rawatib. Oke. Rawatib itu dari kata ratib atau tertib. Yang nempel dengan yang fardu. Tersusun dengan yang fardu. Bisa sebelum, bisa setelah. Oke. Jumlahnya 12. Yang terakhir, ya, 11 rakaat salat malam. Yang nanti kita sebut dengan tarawih. Nanti kita jabarkan. Saya sebut standar itu kalau nanti pengen 23 boleh. Pengen 39 boleh. Saya ambil yang paling standar untuk memudahkan. Baik, 17 tambah 12, 29, tambah 11, 40 kan? Baik ya? Oke, nanti kita rincikan ya satu-satu. Manfaatnya apa? Kalau kita sholat sekarang, sholat fardu, dapat pahala. Kali sholat 10 kebaikan. Ya. Pahala itu nanti ditampakkannya saat akan meninggal. Baru ditampakkan. Nah, saya balik ke aspek tadi, sholat itu yang standar kita menunaikan setiap wajib, dapat pahala kebaikan, nanti ditampakkan saat akan pulang. Kalau di hari biasa 10. 10 itu begini, jangan 1, 2, 3, bukan begitu ngitungnya. 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Kalau teman-teman tunaikan berjamaah, kali 27 lagi. Kalau ditunaikan di masjid, kali 25. Itu gambaran pahalanya. Jadi sayang kalau nggak ke masjid. Minimal jamaah. Oke? Kalau Ramadan, kali 10 lagi. Kali 10 lagi. Jadi jangan terlambat. Ya, yang 17 itu, sholat fardu. Sholat sunnah, yang tadi 12, itu menyempurnakan yang fardu. Jadi kalau ada yang kadang subuh, rakaat pertama fokus, rakaat kedua sudah mulai ingat kreditan, ingat jemuran, kan? Macam-macam. Itu yang menutupi itu sholat sunnah tadi, yang 12 rakaat. Tutup semua. Khusus untuk Ramadan, ditambahkan kemuliaannya, di luar Ramadan, kalau konsisten dijaga sampai meninggal 12 rakaat itu, Allah langsung perintahkan malaikat bangunkan istana di tepian surga untuknya. Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan arba'an qabla dhuhri, rak'ataini ya ba'daha, rak'ataini ba'dal maghrib, rak'ataini ba'dal isya, rak'ataini qabla subhi, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Aku akan jamin dari kalimat Nabi, orang yang konsisten menunaikan 12 rakaat yang mengiringi salat fardu siang atau malam sampai meninggal dunianya, hadiahnya dari Allah dibangunkan satu istana di tepian surga. Itu di luar Ramadan. Ramadan kali 10 kali lipat lagi. Khusus untuk salat malam, tarawih, qiyamul lail. Inilah keutamaan yang paling banyak. Untuk itu izin saya detilkan di sini. Memanfaatkan waktu yang kurang lebih kita ada 5 menit sampai ke zuhur.
Teman-teman, sholat malam itu. Begitu diputuskan besok Ramadan, malamnya kan tarawih ya, dimulailah paket Ramadan. Orang menduga Ramadan itu mulainya saat puasanya. Ternyata Allah langsung declare Ramadan itu satu paket siang dan malam. Dimulai malamnya. Malamnya sholat, siangnya puasa. Jadi kalau ada, bukan kita ya, ada orang puasa, malamnya nggak sholat, puasanya sah. Dia nggak sholat tarawih, dia tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Apa dalilnya? Al-Baqarah ayat 187. Di ujung ayatnya. Thumma atimmus siyama ilal lail. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum fal'ana bashiruhunna. Itu kan? Kemudian, wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa itu sampai Anda mengerjakan ibadah yang ada di malam harinya. Gitu. Kan puasa sampai maghrib kan? Awas jangan terlampau soleh ya, karena ada yang memahami ayat ini sampai isya. Bukan, puasanya sampai maghrib, ba'da isyanya amalan sholat malam. Jadi tarawih itu sepaket. Nah, keutamaan tarawih, dan itu amal pertama di Ramadan, kalau kita baru menunaikan saja salam 2 rakaat dan mengerjakan apa yang Nabi tunjukkan, semua dosa yang pernah dilakukan gugur seketika. Semua. Catat ini, semua dosanya gugur. Tapi saya klarifikasi dulu ya. Catatan ini penting. Kecuali utang. Utang tetap dibayar. Tidak lunas ya. Ya. Ini catatan ulama hadis. Catatan ulama hadis. Jadi kalau ngaji hadis ini ada catatan khusus di situ. Yang digugurkan adalah dosa bukan utang. Kata para ulama tuh. Ya, jadi jangan disimpulkan dan Anda tidak usah terlalu dramatis. Akhi, ya Allah aja menggugurkan dosa, masa Anda nggak bisa menggugurkan utang deh. Oke, yuk kita mulai. Yang kita bahas namanya 2 teknisnya, 3 aja. Yang ketiga doanya. Masih ada waktu? Ya, insya Allah sebentar ya. 1, apa namanya? Sholat apa? Oke. Namanya itu sebetulnya dari Nabi itu isyaratnya qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Dalilnya apa? Al-Bukhari nomor hadis 37. Al-Bukhari nomor hadis 37. Di hadis Muslim nomor hadis 759. Oke, penyampai riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bunyi hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man siapapun, teman-teman, kalau ada kata man itu sifatnya personal, tapi dibuka secara general. Cara menyikapinya, posisikan kalimat itu untuk kita secara personal, dipersonifikasikan. Misal gini, saya baca hadis itu, man qama ramadhana. Saya yang baca, rasakan Rasul itu berbicara pada kita. Hey Adi Hidayat. Jelas ya? Kembalikan ke diri kita. Siapapun. Saya kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa. Ya, saya sampai sekarang mencari itu barang punya siapa nggak ketemu gitu. Ya, saya lebih enak dengan siapapun. Siapapun yang menunaikan qiyam Ramadan. Oke? Salatnya disebut qiyam Ramadan. Qama Ramadhana. Qama itu derivasi. Ya, nanti turunan dari sini ada aqama, yuqimu, iqamatan, yuqimuna, aqimu. Artinya menunaikan dengan sempurna sesuai kemampuan. Lebih simpel lagi, serius sungguh-sungguh. Jadi maksud Nabi, kalau mengerjakan sholat ini, qiyam Ramadan ini, tolong kerjakan dengan serius. Jangan banyak bercanda. Tolong kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Teruskan. Man qama Ramadhana. Siapa yang menunaikan ibadah sholat di malam Ramadan dengan sungguh-sungguh. Jadi sholat ini khusus hanya Ramadan saja. Di luar Ramadan nggak ada sifatnya. Apa jenis kesungguhannya? Imanan. Dia lakukan sepenuh imannya. Ikhlas. Niatnya hanya lillah. Karena Allah. Ya. Penting ini kita elaborasi sedikit. Kenapa ada kata imanan? Keikhlasan, karena nanti motif orang menunaikan sholat ini bisa jadi 3 bagian. Hadis Nabi di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Motif pertama lillah, ikhlas. Oke? Motif kedua,
Lidunya yusibuha, karena motif duniawi. Ya, ada orang datang gitu kan ke situ sambil ketemuan yuk, sambil jualan. Oke? Update status. Hari ke-13 ceklik malam ini di Istiqlal. Ya, hanya untuk menunjukkan saja. Oke, pelan-pelan kita kurangi itu. Kalau ingin menginformasikan berbagi sah, bergantung pada niat kita. Atau motif ketiga, modus awi mar'atin yankihuha, cari jodoh, cari peluang gitu. Inti peluang bisa terjadi, gitu ya. Oke, saya agak cepat saja. Dari tiga ini intinya jaga betul niatkan karena Allah. Siapapun imamnya. Kalau memang nasibnya dapat ke situ bagus, alhamdulillah. Kurang bagus, ya alhamdulillah, enggak apa-apa. Nanti cari yang lain. Jangan keluar kata-kata yang kurang bagus. Wahtisaban, ini poin utamanya. Dan dia melakukan itu sambil mengevaluasi diri. Tadi, ini dari, maaf ya teman-teman, dari mulai takbir sampai salam, coba hadirkan aura evaluasi diri. Sujud pertama, minta ampun sama Allah. Selama ini banyak salah, banyak dosa, banyak telat sholat, padahal pengen masuk surga, pengen husnul khatimah, nangis kita. Kedua, ingat ayah ibu, minta ampun sama Allah, belum berbakti, bahkan belum minta maaf, ada yang sudah meninggal, belum minta maaf, dan seterusnya. Sujud selanjutnya pada sama istri, istri ke suami, kemudian ke anak, ke tetangga, dan sampai merasakan aura itu. Nah sekarang saya ajarkan doa, ini yang menggugurkan dosanya. Begitu auranya dapat kita dengan keikhlasan dan kehusyuan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, berpotensi semua dosanya gugur. Sayyidah Aisyah tanya, perhatikan kalimatnya. Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu. Ya Rasulullah, kalau aku merasakan sensasi aura yang berbeda di malam aku sholat. Seakan mendapat malam Al-Qadar tenang, nyaman. Apa yang aku baca? Bacaan inilah yang kalau dibacakan ikhlas, gugur dosa kita semua. Saya bacakan, Anda boleh ikuti. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada riwayat kedua. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, kurang lebih begini. Ya Allah, Engkau yang paling sayang kepadaku. Dan Engkau yang paling memuliakan setiap hambamu. Engkau yang mencintai siapapun hambamu yang memohon ampunan dan pemaafan. Hamba merasa hamba banyak dosa. Hamba mohon ampuni hamba ya Allah. Hamba salah. Begitu Anda ucapkan dengan ikhlas. Dan Anda hadirkan suasana dosa itu apa yang kita perbuat. Mengalir air mata. Air mata itulah yang mengkonfirmasi gugurnya semua dosa yang pernah dikerjakan. Jika itu bersamaan dengan komentarnya malaikat. Amin kata malaikat. Seketika selesai semua dosanya. Nah, itu mahal sekali. Itu hanya didapatkan khusus bulan Ramadan. Jadi nggak sembarang. Allah sudah kasih nikmat awalnya supaya semua orang berubah. Cuma kadang esensinya nggak kita dapatkan. Itu poinnya. Karena itu jadilah dampaknya ke hati tenang. Sesuatu yang dikerjakan memberikan dampak ke hati tenang, di hati itu ada roh. Maka pekerjaan yang membuat hati tenang namanya tarwihah. Ya, minta waktu sedikit 5 menit. Tarwihah. Hal yang membuat hati kita damai, tenang, nyaman. Kalau kita kerjakan berkali-kali, minta ampun lagi, mohon lagi, maka bentuknya berubah jadi jama' tarawih. Nah, disinilah muncul kata tarawih. Nih. Ulama memviralkan nama tarawih sebagai sifat bagi qiyam Ramadan. Diviralkan sifatnya. Kenapa? Untuk memberikan kesan dampaknya supaya serius dan sungguh-sungguh. Sholat tarawih yuk, maksudnya apa? Kalau sholat yang tenang ya. Hatinya yang damai, yang nyaman. Pilih imam yang baik, yang enak, yang nyaman. Sehingga dampak ke hati bagus. Ya, itu yang menjadikan Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat di Al-Bukhari nomor hadis 2010 itu ditanya. Gimana sholatnya Nabi? Itu Allahu Akbar. Semua kesaksian yang sholat di belakang Nabi tidak pernah merasakan kenikmatan, tenang, damai hati sholat kecuali sholat di belakang Nabi. Kalau baca ayat rahmat, terasa kita mendapatkan anugerah itu. Kalau baca ayat neraka berlindung supaya umatnya nggak dapat itu. Kalau baca ayat surga diulang-ulang supaya umatnya dapat itu gitu. Tak terasa rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Ya, dan orang-orang yang di belakang Nabi itu besoknya tidak ikutan lagi. Ya. Akhirnya di
lihat, di riset, berapa rakaat Nabi sholat itu. Ya, secara singkatnya, rakaatnya nggak ada batas, cuman standarnya 11 rakaat. Standarnya berapa? 11. Nah, 11 itu begini, formulanya bisa 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1. Ini ada di Abu Daud, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas. Ya, sebentar ya. Bisa juga dengan 4 plus 4 plus 3. Ini ada di Al-Bukhari, nomor hadis 2010, rawinya sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Konfirmasi oleh Umar bin Khattab. Oke? Baik. Singkatnya begini. Nabi itu setiap satu rakaatnya itu kurang lebih 5 juz 4 halaman terus turun. 5 juz, rakaat kedua 4 juz, ketiga 3 juz terus gitu. Menyesuaikan kekuatan berdirinya. Oke? Baik. Sampai ke Abu Bakar eranya ini masih berlaku. Tapi ke zaman Umar sudah meluas, Islam sudah ke Persia, menyebar. Ketahanannya berbeda. Karena kasusnya makin meningkat ketika imam salah, makin hilang jamaah. Kan? Maka Umar dengan kejeniusannya melihat peluang di satu hadis yang diriwayatkan oleh anaknya sendiri. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Salatul laili masna masna wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir rakatan wahidah. Salat malam itu yang penting kata Nabi, tunaikan 2 rakaat supaya nyaman, tenang, nggak ada batas. Kalau khawatir fajar tiba, segera tutup 1 rakaat. Jadi nggak ada batas asalnya. Tarawih itu. Silahkan mau 40, mau 39 dengan witir. Ya silahkan. Umar jenius. Gimana caranya? Berdirinya nggak terlampau lelah, tapi bacaannya kualitasnya mendekati kualitas Nabi. Akhirnya oleh beliau, yang tadi 11 ini, yang setiap 1 rakaatnya itu lumayan, 5 juz dibagi 2. Supaya ini dipecah 2, 1 pecah 2. Yang 5 dibagi 2, 2,5, 2,5, gitu kan? Nanti begitu 4 bagi 2 lagi, 3 bagi 2 lagi. Akhirnya gampangnya begini, jadikan kali 2 aja ini untuk menjaga kualitas bacaan Nabi, tambah rakaat tapi bacaan tetap sama. 11 kali 2 berapa? 22. Plus tutup witirnya 1, 23. Inilah asalnya 23 rakaat. Jadi motivasi awalnya untuk menjaga bacaannya Nabi. Masih banyak. Nanti yang kalau sudah semakin nggak tahan, dia tambah rakaat. Makanya di Madinah ada yang 37, 39. Jadi motivasinya saya pengen mendekati Nabi, pengen diikutin. Yang penting banyak ikut. Jadi intinya adalah silahkan. Mau 11 boleh, 23 boleh. Dan gak ada kaitan sama NU Muhammadiyah. Kamu berapa? 11 Muhammadiyah ya. Gak ada hubungan. Oke? Baik, jadi yang penting jaga. Jangan sampai yang 11 rakaat hampir 1 jam, yang 23 7 menit. Lokman, 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 Lokman. Kan? Nah, kita tidak boleh juga mencela, hanya kita mengoreksi diri bahwa ini rasa-rasanya kurang tepat dengan kualifikasi ini. Ya, jangan juga 11 matnya panjang tapi ayatnya sedikit. Saya tutup sekalian sholat di pesantren, pertama masuk pesantren di Garut. Itu junior, imamnya senior, tingkat tinggi paling akhir, kelas 6. Membaca matnya sempurna, 6 harokat setiap berhenti. Kan boleh 3 cara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu namanya hadar. Bacaan cepat 2 harakat. Boleh pertengahan. Tawasit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu 4 harakat. Yang paling panjang tiwal itu 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu imamnya baca yang paling panjang. Suaranya keras. Begitu waladhdallin yang dibaca Yasin. Wah celaka saya bilang nih. Baru masuk pesantren udah dapet ini. Tapi kita tawakal. Dan manfaat tawakal itu berkahnya banyak. Yasin. Allahu Akbar. Alhamdulillah selamat saya. Ya. Oke, jadi itulah kurikulum yang kita siapkan. Sayang waktunya mungkin sudah selesai teman-teman. Jadi nanti silahkan dengan Quran dirinci satu-satu. Ya, bisa baca saja, memperbanyak. Nanti ada formulasinya. Bisa mengkaji, memahami. Bisa juga menghafal. Kalau bisa bagi 3. 10 hari pertama saya usahakan hatam 30 juz. Jadi sehari 3 juz tinggal dibagi aja. 10 hari kedua, kan tiap hari baca Al-Fatihah. Coba ambil 1 buku, tafsir, lihat, kaji. Pahalanya banyak. Banyak sekali. 10 hari ketiga mungkin menghafal juz amma. Ikutnya itikaf sedikit-sedikit ya.
optimalkan. Sedekah, cari yang cerdas. Ya, punya uang 50.000, belikan mushaf, simpan di RKM. Ya, atau berikan mereka makanan supaya ngajinya keluar. Setiap yang dibaca kita dapat pahalanya. Oke? Kemudian doa iringi dengan yang baik-baik. Tolong dari sekarang dirinci, bikin listnya. Udah, yang spesifik aja butuhnya apa, minta yang dibutuhkan. Ya, masalah keluarga, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak-anak, masalah dengan diri pribadi, satu-satu tulis. Nanti setiap hari minta, fokuskan satu, minta satu, satu, satu. Tapi dengan rasa mintanya. Ya. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Like and subscribe.